Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah alladzi la nabiyya ba'dah ma ba'du. Alhamdulillah anakku sekalian, pada kesempatan hari ini kita dapat berjumpa lagi melanjutkan pelajaran kita yaitu Pendidikan Agama Islam kelas 3. Marilah anakku sekalian, kita awali pelajaran kita hari ini dengan berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan pelajaran kita hari ini diberikan kelancaran. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan anugerahkanlah kepadaku kefahaman dan jadikanlah aku dari golongan hamba-Mu yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Baik, anakku sekalian, hari ini kita melanjutkan pelajaran minggu lalu, yaitu pelajaran 9, meyakini Allah Maha Mengetahui dan Maha Mendengar, yaitu sub A, Allah Maha Mengetahui. Sebagaimana Mbak Rofi terangkan kemarin, bahwa Maha Mengetahuinya Allah berbeda dengan pengetahuan kita. Kita hanya mampu mengetahui hal-hal yang tampak saja, hal-hal yang terlihat. Sedangkan Allah mengetahui segala sesuatu, baik itu yang tampak maupun yang tersembunyi. Dan Allah mengetahui atas semua yang ada di alam semesta ini, yang merupakan ciptaan Allah. Ya, semuanya diketahui oleh Allah. Baik itu perkataan, perbuatan, maupun hal-hal yang tersimpan dalam hati dan pikiran. Allah Maha Mengetahui, yang dalam bahasa Arab disebut dengan Al-Alim, yang mana Al-Alim ini merupakan salah satu dari 99 Asmaul Husna. Ya, Al-Alim artinya Maha Mengetahui. Baik anakku sekalian, absen hari ini yaitu dengan kalian mengucapkan Al-Alim, ya. Kalian mengucapkan Al-Alim, Allah Maha Mengetahui. Al-Alim, Allah Maha Mengetahui. Kemudian direkam dan dikirimkan di grup kelas. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi ya'lamul qawla fis sama'i wal ardi wa huwas sami'ul alim. Artinya, berkatalah Muhammad kepada mereka, Tuhanku mengetahui semua perkataan di langit dan di bumi, dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Quran Surat Al-Anbiya surat ke-21 ayat 4. Ayat ini merupakan landasan bahwa Allah memiliki sifat Al-Alim, yaitu Allah Maha Mengetahui. Anakku sekalian, hari ini kita akan belajar tentang sikap yang menunjukkan iman kepada sifat Al-Alim, yaitu sifat kita atau perilaku kita yang menunjukkan bahwa kita itu percaya bahwa Allah memiliki sifat Al-Alim, yang artinya Allah Maha Mengetahui. Apa saja? 1. Menghindarkan diri dari perbuatan tercela. 2. Menghindarkan diri dari niat dan pikiran yang tidak baik. Niat dan pikiran yang tidak baik, apa bedanya, Pak? Kalau niat itu adalah yang ada di dalam hati, ya. Niat yang ada di dalam hati, kita berniat akan melakukan sesuatu. Ya, itu namanya niat. Sedangkan pikiran itu yang ada di pikiran kita, yang ada di otak kita memikirkan sesuatu. Ya, kita memikirkan sesuatu, itu namanya pikiran. Jadi, pikiran dan hati kita dihindarkan dari hal-hal yang tidak baik, karena itu diketahui oleh Allah. Yang ketiga, selalu berperilaku terpuji. Baik, apa saja contohnya, Pak? Ya, yang pertama, sifat atau perbuatan tercela, yaitu diantaranya 1. Meninggalkan sholat.
Ya, meninggalkan sholat ini merupakan perbuatan tercela kepada Allah. Karena sholat kita hanyalah untuk Allah. Maka, apabila kita meninggalkan sholat berarti kita berbuat tercela kepada Allah. Yang kedua, melawan orang tua dan guru. Nah, ini kepada sesama manusia, terlebih kepada orang tua dan guru. Maka ini harus kita hindari. Dan yang ketiga, malas belajar dan mencontek. Ini merupakan perbuatan tercela seorang siswa ketika di sekolah. Maka ketiga perbuatan tercela ini harus kita hindari karena semua perbuatan itu diketahui oleh Allah dan akan dimintai pertanggungjawaban. Yang kedua, yaitu menghindarkan diri dari niat dan pikiran yang tidak baik. Oke. Yang pertama pikiran jelek, ya. Seperti yang Pak Arfi jelaskan tadi bahwa pikiran itu adalah yang ada di pikiran kita, yang ada di otak kita. Kita memikirkan sesuatu. Nah, ini kita dilarang untuk berpikiran yang jelek. Misalnya apa? Satu, kita memikirkan bagaimana cara untuk mencuri. Nah, itu merupakan pikiran jelek. Yang kedua, memikirkan bagaimana caranya untuk mencontek atau berbuat curang. Nah, itu juga perbuatan jelek. Yang ketiga, berpikir atau berpikir untuk mencari-cari alasan atau mencari cara untuk berbohong. Nah, itu merupakan pikiran yang jelek. Maka itu harus kita hindari. Kemudian, berpikiran jorok. Ya, berpikiran jorok. Misalkan, ya berpikiran jorok, memikirkan hal yang tidak-tidak. Ini. Kemudian berikutnya yaitu niat jelek. Ya, niat itu ada di dalam hati. Ya, berarti kita tidak boleh berkeinginan untuk melakukan hal-hal yang jelek. Misalnya, niat untuk mencuri, niat untuk mencontek. Misalnya, berniatan untuk saya nanti tidak belajar, nanti akan mau mencontek. Nah, itu nggak boleh. Ya. Yang ketiga, niat untuk berbohong atau niat untuk alasan. Misalnya, saya nanti akan berangkat terlambat dan saya nanti akan mencari alasan karena sepeda saya rusak. Misalnya, itu nggak boleh. Itu niat jelek. Dan yang keempat, niat untuk meninggalkan sholat atau berencana untuk meninggalkan sholat. Maka itu tidak boleh. Itu harus kita hindari. Berikutnya, hal yang harus kita lakukan yaitu selalu berperilaku terpuji. Apa saja? Perilaku terpuji. 1. Mendirikan sholat. 2. Berpuasa sunnah. Yang ketiga, bersedekah. Oke, yang pertama dan yang kedua, mendirikan sholat dan berpuasa sunnah, ini merupakan perilaku terpuji kita kepada Allah. Ya, perilaku terpuji kita kepada Allah. Kita mendirikan sholat kita hanyalah untuk Allah. Berarti kita berperilaku terpuji kepada Allah. Yang kedua, berpuasa sunnah. Berpuasa sunnah misalnya, berpuasa Senin Kamis. Dan terlebih nak, hari ini kita telah berada di bulan Rajab. Nah, bulan Rajab berarti 3 bulan lagi kita telah masuki bulan suci Ramadan. Ya, maka pada bulan Rajab ini disunahkan kita untuk berpuasa ya sebagai latihan kita menghadapi bulan suci Ramadan. Maka puasa kita ini hanya untuk Allah, berarti kita berbuat terpuji untuk Allah. Sedangkan yang ketiga yaitu sedekah. Sedekah ini ya perbuatan terpuji untuk Allah dan juga dengan sesama manusia. Berbuat terpuji kepada Allah ya, kita kita mendapatkan pahala, dan kepada sesama manusia berarti kita meringankan beban orang lain. Yang keempat, taat kepada orang tua dan guru. Ini berbuat terpuji kepada orang lain ya, pada orang tua dan pada guru. Yang kelima, berperilaku jujur. Ya, berarti berbuat jujur kepada orang lain, kita tidak boleh berbohong.
Yang keenam, rajin belajar. Ini adalah sifat terpuji kita sebagai seorang siswa. Maka kita harus rajin belajar supaya kita menjadi pintar, dan ketika nanti kita ujian, kita dapat berbuat jujur dan tidak mencontek. Dan yang ketujuh, menolong orang lain, menolong teman, menolong tetangga, menolong adik, dan seterusnya. Menolong orang lain. Lalu nak, kategori perbuatan terpuji itu ada banyak macam. Perbuatan terpuji itu macamnya ada banyak sekali. Yang Pak Rufi sebutkan di sini ada 7, sedangkan perbuatan terpuji itu ada banyak sekali. Kalian bisa menyebutkan contoh-contoh perbuatan terpuji, ya. Kalian bisa menemukan banyak sekali perbuatan-perbuatan terpuji. Lalu yang menjadi catatan supaya kalian mengetahui bahwa ini adalah perbuatan terpuji atau perbuatan tercela, maka ini perilaku terpuji, ya. Ketika kalian melakukan perbuatan terpuji, maka hati kalian akan merasa nyaman dan puas saat melakukannya. Ya, maka ciri-cirinya perbuatan terpuji itu adalah ini, ya. Ciri-cirinya yaitu ketika kalian melakukan perbuatan itu, ya, hati kalian itu akan merasa nyaman dan merasa puas ketika melakukannya. Maka itu termasuk perbuatan terpuji. Sedangkan perilaku tercela, yaitu ketika kalian melakukannya, maka hati kalian itu merasa gelisah, merasa tidak tenang, dan merasa bersalah. Ya, jelas bahwa itu adalah perbuatan tercela. Maka, ya, ketika kalian membedakannya, ini perbuatan terpuji atau perbuatan tercela, maka ketika kalian itu melakukannya itu tenang, nyaman, ataukah gelisah. Nah, kalau nyaman dan tenang berarti itu adalah perbuatan terpuji, tapi kalau kalian itu merasa gelisah, takut orang lain mengetahuinya, berarti itu perbuatan tercela. Dan perilaku terpuji itu akan mendapatkan pahala, sedangkan perbuatan tercela itu akan mendapatkan dosa. Nah, dan jelas perbuatan terpuji besok di akhirat akan mendapatkan balasan berupa surga, dan perilaku tercela di akhirat akan mendapatkan balasan berupa neraka. Ayo pilih yang mana, ya. Maka itulah caranya membedakan perbuatan itu perbuatan terpuji atau perbuatan tercela. Maka perbuatan terpuji silahkan dilakukan, sedangkan perbuatan tercela maka harus kita hindari. Oke, baik. Demikian anakku sekalian, pelajaran kita hari ini tentang sikap yang menunjukkan iman kepada sifat al-alim. Ya, maka yaitu satu, menghindarkan diri dari perbuatan tercela, yang kedua menghindarkan diri dari niat dan pikiran yang tidak baik, dan yang ketiga selalu berperilaku terpuji. Ingat nak, Allah memiliki sifat al-alim, yaitu Allah Maha mengetahui. Semua perbuatan itu, ya, semua perbuatan itu pasti diketahui oleh Allah. Pasti Allah mengetahui. Bahkan perbuatan itu belum kita lakukan, masih kita pikirkan atau masih kita niatkan, Allah sudah mengetahuinya. Maka ketika kita memiliki niat yang baik, maka kita akan mendapatkan satu pahala, dan ketika kita telah melakukannya, kita akan mendapatkan 2 pahala, yaitu pahala niat dan pahala amal baik itu sendiri. Maka lebih baik kita berpikiran yang baik-baik, kita niatkan yang baik-baik, daripada berpikiran yang tercela. Karena setiap perbuatan kita kelak di akhirat akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbuatan terpuji kelak mendapatkan balasan berupa surga, dan perbuatan tercela mendapatkan balasan berupa neraka. Demikian pelajaran kita hari ini. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan bermanfaat dan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.